Hey guys, gue Devi. So this is gonna be my first video on YouTube channel gue. Jadi gue decided untuk share pengalaman paranormal experience gue ke kalian semua. Pasti kalian udah tau lah ya apa itu paranormal experience. Kalau kalian yang belum tahu, basicnya sih itu pengalaman kalian ketemu, ngeliat atau merasakan hal-hal yang tak kasat mata. Dan kebetulan gue juga nggak begitu percaya-percaya banget guys sama yang namanya paranormal experience, karena kebetulan gue hidup dan tumbuh besar di keluarga yang lumayan rohaniawan gitu sih guys. Jadi setiap gue cerita hal-hal aneh yang pernah gue lihat atau gue rasakan, mereka responnya lebih kayak, oh ya mungkin itu cuman apa kali, jadi lebih ke positif komen gitu loh guys. Jadi bukan kayak nakut-nakutin gitu. Jadi gue emang slow banget sama hal yang kayak gitu. Yang penting gue tahu tempat yang gue datangin atau tempat yang gue tinggalin tuh gak sehoror kelihatannya gitu loh guys. Kayak misalkan ada ruangan yang gelap sampai berdebu, sampai sarang laba-laba banyak. Nah itu mungkin gue agak lumayan takut. Ataupun gue liat rumah kosong yang gelap satu komplek ya pasti takut juga sih guys. Nah ngomong-ngomong soal tempat, kali ini gue mau share paranormal experience yang gue punya atau gue denger di rumah gue sendiri. Yes, di rumah gue ya gue tau lah ya, pasti di setiap rumah tuh ada yang namanya penunggunya. Cuma di rumah gue ini agak unik karena gue dapetin lumayan banyak cerita-cerita horornya itu justru bukan dari keluarga gue sendiri, justru dari kerabat gue, temen gue, saudara gue yang tidur ataupun tinggal beberapa saat di rumah gue. So, kalau kalian mau tahu ceritanya, just keep on watching. Oke guys, cerita yang pertama ini datang dari saudara gue yang waktu itu pernah tinggal beberapa minggu di rumah gue. Dan kebetulan di rumah gue tuh ada 3 kamar. Yang satu kamar utama, yang 2 itu kamar biasa sih guys. Kamar utamanya ada kamar mandi dalamnya dan itu ada di lantai 2. Sedangkan yang 2 kamar biasanya itu ada di lantai bawah. Dan kebetulan juga di rumah gue tuh yang dipakai cuma 1 kamar aja. Jadi yang 2 kamar itu kayak kamar tamu tapi slash gudang gitu loh guys. Nah waktu itu saudara gue itu nginep di kamar sebelah kamar gue kebetulan. Dan dia itu tinggal tuh sama keluarganya, ada suaminya sama anaknya juga, anaknya masih lumayan kecil. Dan dia waktu itu nginep di sini tuh hampir 2 bulanan karena dia waktu itu ada project gitu di daerah tempat gue. Jadi dia decided untuk nginep di rumah gue. Nah beberapa hari itu mereka ngerasain kalau mereka tuh kayak digangguin gitu guys sama sosok yang gede banget, pakai baju merah, dan gangguin tuh bukan cuman via mimpi gitu loh guys. Yang bener-bener gangguinnya tuh bisa sampai ke physical touch gitu, sampai lagi tidur ditarik atau mimpi, tapi mimpinya tuh yang serem banget. Dan kebetulan juga setelah mereka keluar dari rumah gue, mereka udah nggak nginep lagi di sini. Gue tuh punya tetangga dan dia punya anak kecil, dan gue suka banget ngajakin dia main ke rumah gue. Kamar yang ditempatin sama saudara gue waktu itu tuh selalu kosong, tapi nggak kosong-kosong banget sih guys. Ada kasur dan ada TV, lemari kayak biasanya aja gitu. Cuma memang itu jarang banget ditempatin. Tapi jangan sedih, nyokap gue sering juga kok tidur di sini ya, tapi nggak setiap hari. Tetangga gue ini yang masih kecil ini, kalau lewat ruangan kamar itu selalu aja nggak mau sendirian. Dan setiap gue tanya, emang di situ ada apaan sih? Dia selalu bilang itu ada orang gede banget pakai baju warna pink di atas TV. Terus kayak, oh my god, serius gak sih ini? Ini kayak beneran, berarti bukan bohongan. Dan gue lumayan agak percaya sedikit karena bukan cuma 1 orang doang yang bilang ini, bahkan ada 2 dan satunya ini masih anak kecil. Jadi gue agak, oh ya udah, gue tahu di ruangan itu tuh pasti ada sesuatu yang besar dan pakai baju merah atau pink, I don't know, tapi yang pasti ada di situ guys. Dan ruangannya itu nggak terlalu gede sih guys, jadi memang
peletakan barang-barangnya itu ya udah di situ-situ aja gitu, nggak akan dipindahin. Jadi ya udah mungkin selamanya dia akan ada di situ guys. Oke guys, sekarang lanjut ke cerita kedua. Ceritanya ini sih basically lebih ke arah mimpi gitu sih guys. Jadi waktu itu ada temen gue yang kebetulan suka nginep di rumah gue setiap Sabtu atau malam Minggu gitu, karena besokannya kebetulan kita ada acara bareng. Jadi daripada dia bolak-balik, jadi dia decided untuk nginep di rumah gue. Nah kalau dia ini nginepnya sama gue di kamar gue guys, jadi bukan di kamar sebelah kamar gue ataupun di kamar yang di atas, tapi dia tidurnya sama gue. Nah kebetulan juga kasur di kamar gue itu tingkat, jadi gue tidur di atas sendiri, adik gue sama temen gue ini. Nah setiap malam itu, setiap dia nginep di rumah gue, dia selalu cerita kalau dia tuh punya mimpi buruk. Dan salah satu yang pernah gue dapet atau dia kasih tau ke gue itu adalah, kalian tau gak sih, di depan rumah gue itu ada Mbak Kunti lagi berdiri. Tapi untungnya dia nggak bisa masuk ke dalam rumah gue nggak tahu ya, mungkin ada sesuatu yang lebih gede di dalam rumah gue ataupun gimana, tapi dia cuma stay di depan berdiri nungguin. Gue nggak tahu nungguin apa, tapi dia berdiri doang, literally berdiri. Gue nggak tahu dia ngapain. Dan ada juga waktu itu cerita dari temen gue ini, dia lihat kalau di kasur gue, dari kasur gue yang tingkat 2 ini ada sosok makhluk yang gede banget loncat dari kasur gue ke bawah. Dan waktu itu dia sempet juga ngasih tahu namanya dia siapa, tapi gue udah agak lupa sih guys namanya dia siapa. Pokoknya kayaknya antara 5 atau 6 huruf gitu, cuman gue udah agak lupa banget karena ceritanya udah lumayan lama. Ada beberapa mimpi lagi sih, tapi rata-rata memang mimpinya sih sama-sama kayak gitu. Dia lihat sesuatu di depan rumah gue ataupun dia lihat sesuatu di rumah gue. Cuman yang paling gue ingat sih 2 cerita itu aja guys. Nah untuk cerita yang next ini, kalian kan udah tahu ya kalau gue tuh nggak percaya banget sama hal-hal mistis kayak gitu. Sampai suatu ketika gue ngalamin hal itu sendiri. Tapi gue tetap nggak begitu percaya karena jujur gue tuh lebih takut sama orang dibandingkan sama hantu ya. Tapi kalau gue ngeliat langsung di depan mata gue ya takut juga sih, cuman nggak segitunya dibandingkan orang jahat. Nah jadi cerita ini saat itu guys, kebetulan ada temen gue juga lagi nginep di rumah gue. Si temen gue ini yang selalu digangguin ini, waktu itu udah jam 11 atau jam 10 malam gitu, kita udah mau tidur karena besok paginya kita ada acara ya guys. Jadi gue tidur, dia tidur. Kemudian setelah gue lumayan terlelap gitu tidurnya, ada suara kenceng banget dari arah pintu kamar gue, kayak brak gitu loh. Nah pas itu pintu ketutup kenceng banget, otomatis jendela kamar gue juga kayak goyang gitu kan, kayak ber gitu. Terus gue kayak sadar nggak sadar gitu, gue mikir guys, gue mau bangun atau enggak ya, karena gue udah males banget bangun. Tapi lagi-lagi karena gue takut itu orang jahat, jadi akhirnya gue bangun lah. Gue bangun, gue turun dari kasur gue, terus gue nengok ke bawah. Oh ternyata temen gue sama adik gue udah tidur nyenyak banget. Jadi ya udah, gue decided untuk ngecek ada apa di luar itu sendirian. Dan nyokap gue juga waktu itu udah lumayan lelap banget, jadi gue nggak enak banguninnya. Terus setelah itu gue keluar ke ruang tamu karena gelap banget, jadi akhirnya biasalah nyalain lampu. Setelah itu nggak ada apa-apa. Gue lihat dari pintu depan sampai ke kamar mandi belakang itu nggak ada apa-apa. Jadi gue pikir oh yaudah aman, berarti nggak ada apa-apa. Tapi lagi-lagi lantai 2 belum dicek guys. Lantai 2 belum dicek. Gue mau nggak mau harus ngecek sendirian. Gue ambil senter karena for information nih, di lantai 2 itu lampunya itu cuma ada di depan loteng sama di tengah-tengah, dan di tangga itu nggak ada lampu karena lagi mati. Jadi gue mau nggak mau harus ambil senter. Gue senterin tuh, lu bayangin gak sih malam-malam nyenter coy, kalau ada tiba-tiba yang nongol depan muka lu gimana? Kayak aduh yaudah deh, gue kayak udahlah gue nekat aja. Gue ambil tuh senter, terus gue nyenter ke atas. Gue ngelewatin kamar utama yang kosong yang udah kayak gudang, gue nyenterin semuanya. Dan lagi-lagi gak ada guys, gak ada apa-apa di atas. Tapi gue seneng juga sih ya, karena emang berarti gak ada orang jahat yang masuk ke rumah gue.
Setelah itu akhirnya gue turun lah, mati-matiin lampu lagi, gue turun lagi ke bawah sendirian kan, gelap-gelapan tuh. Gue matiin lagi lampu ruang tamu gue, dan gue masuk balik ke kamar, gue tidur lah. Setelah gue tidur dan gue bangun di pagi-pagi harinya, gue tanya lah sama temen gue, lo denger gak sih tadi malam ada suara pintu dan jendela kenceng banget? Dan dengan enaknya dia jawab, iya gue denger kok, dan gue juga tahu kalau lo ngecek kan ke depan sama ke atas. Terus gue bilang, kenapa lo nggak bantuin gue? Kenapa lo nggak temenin gue? Gue juga takut, soalnya malam itu kayak serem banget, gue tuh digangguin terus gini segala macem. Terus gue kayak, oh my god, berarti kemungkinan ya guys, kemungkinan itu emang ulah makhluk I don't know yang nggak kelihatan itu guys. Dan itu juga lumayan banget bikin gue tambah deg-degan pagi-paginya, karena gue denger cerita lagi dari temen gue itu yang tadi temen gue bilang. Dan ya udah sih guys, itu aja. Kalau kalian pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang gue alamin? Kalau menurut kalian itu bener nggak sih ulah dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu? Kalau misalkan kalian punya pengalaman yang sama kayak gue, coba deh kalian tulis di bawah biar gue kayak nggak ngerasa sendirian. Dan menurut kalian, cerita yang tadi gue ceritain itu emang beneran dari makhluk halus atau enggak? Please banget kasih di kolom komentar aja, kasih tahu gue. Dan sekian sih guys cerita yang bisa gue share ke kalian soal paranormal experience yang gue alamin di rumah gue. Kalau kalian mau tahu lagi next up-nya ada video apa, dan atau kalian mau request, kalian bisa banget request di kolom komen. Dan ya udah sih guys, bye.